kalau tentang polisi yang model begitu? Oh, tidak bisa. Itu harus hukum seadil-adilnya. Itu anak di bawah umur. Masa Kakak mungkin tidak pernah makan jajar yang kecil-kecil begitu ya? Tuhan, iya, model bagaimana? Bisa tahan anak sampai 2 hari itu. Kakak, sampai katanya pipinya sakit, Kak. Bukan satu per satu. Bisa mana tuh? Kita percayakan kamu sebagai Pak Polisi yang mengamankan kami masyarakat. Kamu balik minat untuk balik juga. Kami punya adik-adik dalam. Kamu punya sel. Kami tidak mau tahu. Horas, balik ke Akademi dari tepian Danau Toba yang sangat indah sekali. Oke, pemirsa, kita bahas lagi polisi dan polisi ini ya terkenal kali dengan kebejatan, kebrutalan, kebiadaban ya yang seharusnya moralitasnya, integritas moralnya itu jauh di atas rata-rata penduduk Indonesia, tetapi justru mereka yang paling buruk, sangat layak untuk dibubarkan seperti yang terjadi di Republik Georgia, ya, Eropa Timur sana. Berani presidennya membubarkan, busuk, bubarkan, bentuk ulang, selesai masalah. Kalau busuk lagi, bentuk ulang lagi. Ya. 126 triliun cukup itu membubarkan dan membentuk ulang daripada memperbaiki yang sudah rusak. Ya, nggak mungkin bisa diperbaiki lagi nih. Ya, sudah rekayasa kasus, backing tambang ilegal, rekayasa barang bukti digital, pemerkosa juga ya. Ini kita bahas ya, pemerkosa. Sebelumnya kita ingatkan inilah ya, sampai si Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar ini ya, yang merekayasa kasus Jessica Wongso dengan mengotak-atik, memanipulasi, merekayasa barang bukti digital dengan 2 software gratisan, eRightShop dan Freemake. Sebelum mereka 3 ini ditangkap, dipecat dan pidanakan, saya tidak akan pernah bungkam untuk merendahkan institusi kepolisian. Saya sudah punya bukti ilmiah dan itu tidak direspon. Yang katanya institusi modern tidak anti kritik, Listio Sigit Prabowo, pret. Kalau tidak anti kritik, respon dulu itu. Tangkap Tito Karnavian, Krisnamurti dan Muhammad Nur Al-Azhar ya. Atau tangkap saya, bungkam saya, Listio. Sudah selalu saya bilang itu, diam aja kau, jenderal apaan lah kau ya. eRightShop dipakai mengotak-atik. Ini dia kamera 9, kamera 7, kamera 1, kamera 3 pakai eRightShop. Coba ini menipu terus, merekayasa. Kalian kiranya kalian paling pintar sedunia ini, gak ada kepintaran kalian dibandingkan manusia Indonesia lainnya. Inilah eRightShop itu mengotak-atik semua ya, tampilannya kalau kalian download ini gratis di internet yang diakui Muhammad Nur Al-Azhar, software berstandar internasional, FBI, CIA, Interpol, Hollywood, Bollywood. Mau sekarang saya tantang balik, tangkap saya atau tangkap Tito. Nggak berani si Listio ini. Kapolri apa ini? Komisi 3 DPR pun nggak berani mengundang saya. RDP sudah saya kirim bukti itu ke sekretariat Komisi 3 dan sekretariat DPR, nggak berani ya untuk mengundang saya, untuk menyuruhkan ini ya, supaya diketahui jutaan publik betapa barbar, brutal, biadabnya kepolisian Indonesia ini. Bukan karena kita benci supaya berubah, supaya dibentuk ulang, dibubarkan, bentuk ulang kepolisian itu. Apa susahnya rupanya ya. Oke, lanjut kita kasus inilah ya. Di samping rekayasa kasus ya, bandar menjadi bandar narkoba ya, kepolisian, backing ilegal, pungli ya, siswa Bintara dan perwira saja dipungli, polisi punglinya juga tidak dipecat ya. Aduh, banyak kali, pemerkosaan juga dilakukan ini. Ya, di Sumatera Utara dulu, tahun November 2021, Listio Sigit Prabowo sudah jadi Kapolri nih. Sudah jadi Kapolri. Wajah anggota Polsek Kuta Limbaru yang jabuli dan peras wanita hamil, istri tersangka narkoba. Inilah istrinya ya. MU, usia 19 tahun, korban ruda paksa yang dilakukan oknum polisi di Polsek Kuta Limbaru saat menghadiri sidang kode etik di Polrestabes Medan. Inilah dia, usia 19 tahun. Coba lah bayangkan ya, sedang hamil,
diperas, dan diruda paksa. Ya, di YouTube dilarang menggunakan itu. Katanya sering diingatkan saya. Ya, inilah yang memeras. Adapun anggota polisi yang hadir menjalani sidang, yakni Aibtu Despi Ramanda, Aibda Suheri Darwin Berutu, Aibda Heri Kurnia Riyadi, Aibtu Hawa Gurusinga, Aibda Sahri Pohan, dan Bribka Rahmat Hidayat Lubis. Dan Rahmat Hidayat Lubis inilah ya yang meruda paksa MU, ya, korban 19 tahun, sedang hamil, diperas, dicabuli lagi, diruda paksa, ya, diperas 150 juta oleh mereka itu. Ya. MU hadir mengenakan sarung dan hijab berwarna abu-abu. Ia nampak berjalan tertati-tati karena baru 10 hari melahirkan. Dalam pengakuannya, MU, ya, korban, menyebut sempat diminta uang 150 juta oleh para polisi dari Polsek Kuta Limbaru. Ini oknum nggak? Coba bayangkan, sebanyak itu dari Polsek Kuta Limbaru. Listio Sigit Prabowo, jawab dulu, oknum nggak ini? Satu kesatuan, satu polsek. Parah kali ya. Mentalitas sapamu. Ya kayak mana lah ya, masuk polisi saja bayar. Nyogok. Hasilnya apa? Terus polisi pungli juga nggak dipecat. Seperti yang terjadi di ini. Sekolah Bintara itu. Di Polda Jateng. Nggak dipecat. Nggak dipidanakan. Aduh, parah. Parah kau Listio Sigit. Manusia haru. Diminta 150 juta. Itu diminta hari itu juga. Itu polisi yang 6 ini yang minta. 6 orang itu. Kami nggak sanggup segitu, kata MU, ya. Ketika itu pun ia dibawa oleh polisi, namun dilepaskan karena polisi sudah membawa sepeda motor. Enggak, saya dibawa pulang ke kos lagi. Memang sempat dibawa. Yang dibawa itu suami sama Andi Subrata. Terus sepeda motor entah kemana dibawa mereka. Apa hubungannya ya? Aduh, parah kali polisi ini. Nah, inilah wajah si yang cabuli istri tahanan, ya, yang sedang hamil dan diperas 150 juta oleh Polsek. 6 polisi Polsek Kuta Limbaru. Inilah manusianya ini. Si apa namanya itu? Bribka Rahmat Hidayat Lubis yang cabuli wanita hamil istri pelaku korban. Coba lah bayangkan ini, manusia apalah ini coba, ya. Masih pantas nggak? Aduh, kayak mana lah rekrutmen di polisi ini kayak gini hancurnya. Dibayar rakyat, seragamnya dibayar, jadi pensiun seumur hidup. Kualitas inilah dia, si Bribka Rahmat Hidayat Lubis. Tahe. Inilah 6 polisi itu. Aduh. Adapun 5 anggota Polsek Kuta Limbaru yang ikut jalani sidang kode etik tadi itulah ya. Aibtu Despi Ramanda, Aibda Suheri Darwin Berutu, Aibda Heri Kurnia Riyadi, Aibtu Hawa Gurusinga, dan Aibda Sahri Pohan. Selain Bribka Rahmat Hidayat Lubis yang memperkosa, meruda paksa itu ya, istri tahanan narkoba yang sedang hamil. Bahkan diperas 150 juta, motornya dibawa entah kemana. Gue ya bak. Aduh, bencinya gitu ya. Apa nggak bisa ini dibubarkan nih Pak Prabowo Subianto? Keluarlah Pak Prabowo Subianto. Jawab ini keluhan masyarakat. Pungli SIM di setiap Polres itu. Ya. Nah, ini lagi ya. Bribka IS dan istri tahanan narkoba yang hamil ternyata pacaran. Terungkap bukti video saat di hotel katanya. Ya, ngakunya pacaran. Ini di 15 Desember 2021. Dia ngakunya Bribka IS ini pacaran sama istri. Berarti kalau benar pacaran berarti selingkuh, istri tahanan narkoba yang hamil. Inilah kelakuan Bribka IS di mana ini? Sumatera Selatan. Ya. Terus lanjut lagi. Sebelumnya ini
AKBP Mustari, inilah dia wajahnya ya, memerkosa, juga meruda paksa. AKBP Mustari didakwa perkosa ABG Putri berkali-kali di Sulawesi Selatan. Inilah dia tampangnya ya, dua bangkai ini, dua gladi ini ya. Harusnya ini bukan hanya dipecat dan pidanakan seumur hidup ini, dan harusnya dikebiri nih, dipotong pelirnya itu ya. Giring-giringnya ditumpas, dipotong, digunting, biar apa dia, biar tahu dia ya, penegak hukum AKBP perwira bentar lagi jenderalnya orang Mustari ini, kalau nggak ketahuan ini. Luar biasa ya. AKBP Mustari menjalani persidangan perdana terkait kasus pemerkosaan terhadap seorang remaja putri di Pengadilan Negeri Sungguh Minasa, Goa, Sulawesi Selatan. Ya, ini terjadi baru ini ya, 26 Mei 2022. Listio Sigit Prabowo sudah jadi Kapolri sejak 27 Januari 2021. Pemerkosaannya beberapa kali, makanya ada junto di pasal 65 dan 64. Aduh kacau kali sih moralitasnya, ya ampun. Aduh. Itulah ya. Terus berita terakhir ya, yang terkini nih ya, 25 Februari 2025, Listio Sigit Prabowo masih aja mukanya jadi Kapolri, nggak bisa apa-apa itu ya. Polisi Kaimana yang dilaporkan memperkosa remaja berada di Maluku. Polisi Papua Barat meminta polisi Maluku menangkap polisi Kaimana yang diduga memerkosa 2 anak di bawah umur. Seorang personel kepolisian Resor Kaimana berinisial MEP dilaporkan atas dugaan pemerkosaan terhadap 2 perempuan di bawah umur. Laporan itu memang ada di Polres Kaimana. Dilaporkan Kamis sore, kata Kabis Humas Polda Papua Barat, Kombes Ongki Isgunawan. Kami sudah minta bantuan Polres di Maluku untuk mengamankannya. Ya, nanti di sidang etik, terus cuma demosi, mutasi, atau tukinnya ya, tunjangan kinerjanya nggak dibayar setahun, itu aja hukumannya. Begitu ada kapal atau transportasi ke Kaimana, besok atau lusa kami jemput. Dugaan pemerkosaan oleh MEP terjadi ketika ia menangkap 2 perempuan berusia 13 tahun dan 14 tahun di Pasar Baru. Oh, jadi si MEP ini menangkap 2 perempuan ya, anak di bawah umur. Makanya kalian hati-hati yang punya anak perempuan, jangan berpikir bahwa kalau ada di tangan polisi itu aman, justru bahaya ya. Pemerkosa, ruda paksa ya. Dari kronologi yang didapatkan polisi, MEP menangkap keduanya karena diduga mencuri gurinda beberapa hari yang lalu. Gurinda itu saya nggak ngerti ya. MEP lalu membawa kedua anak itu ke pos polisi Pasar Baru sekitar pukul 23 WIB waktu Indonesia Timur pada Ahad Minggu ya, 16 Februari 2026. Selain MEP, ada 2 personel polisi lain yang sedang berjaga. Saat ditempatkan di pos, kedua perempuan itu mengaku kepada polisi dipukuli oleh MEP. Oh, selain diruda paksa, juga dipukuli. Sekitar pukul 02 WIB pada Senin 17 Februari 2025, MEP mengajak perempuan 12 tahun ke lokasi pencurian di Pasar Baru. Disinilah kata polisi MEP diduga memperkosanya. Setelah itu MEP kembali ke pos polisi baru, polisi Pasar Baru. Di sana MEP juga memperkosa perempuan 14 tahun. Jadi yang satu di lokasi, yang satu di pos polisi. Bayangkan ya, pos polisi sekarang kayak apa, tempat germo, mucikari, dan apa itu, lokalisasi ya. Dibayar negara, pos polisi itu dibangun, justru dipakai para polisi ini ya, di samping jual beli narkoba juga sebagai tempat lokalisasi ya, ruda paksa, mucikari, kayak germo gitu ya. Aduh, parah kali. Ongki mengatakan hingga saat ini polisi masih menyelidiki dugaan pemerkosaan dengan menanyai sejumlah saksi.
Dari dokumen laporan kepolisian ada 8 orang yang telah bersaksi kepada polisi. Dia mengklaim tidak melihat tapi ikut mengamankan 2 anak itu. Ya, kalau 2 polisi yang lain saat bertugas di pos Pasar Baru nggak mungkin nggak tahu terjadi ruda paksa itu oleh oleh polisi yang lain ya. Padahal dia sedang bertugas di pos polisi Pasar Baru itu, masa nggak lihat. Aduh, ingin cari aman ya. Aduh, saling polisi nih saling menyembunyikan, saling menutupi kesalahan rekan-rekannya, itu udah terkenal itu. Ongki mengatakan saat ini kedua perempuan tersebut telah mendapatkan pendampingan dan pemeriksaan psikologis dari unit pelayanan perempuan dan anak Polres Kaimana. Ya, hati-hati juga ya. Unit pelayanan perempuan dan anak Polres di Kaimana itu juga polisi ya. Hati-hati juga, nanti malah diruda paksa juga. Karena sudah seluruh Polres Polsek di Indonesia ini banyak kali kasus-kasus yang menurut kita itu di luar akal ya. Seorang penegak hukum justru dia pelanggar hukum yang paling biadab. Contohlah si Tito Karnavian itu, Kapolri, merekayasa kasus, merekayasa barang bukti digital. Si bersama Krisnamurti dan Muhammad Nuh Al-Azhar nggak ditangkap-tangkap. Dipelihara, diamankan terus, dilindungi terus oleh Listio Sigit Prabowo. Ya. Dari Kompas, oknum polisi di Kaimana diduga perkosa 2 anak di bawah umur. Korban sempat ditahan ya. Ceritanya mirip inilah MEP ya. Aduh, tahe ngirina ya teh. Laksono begini kualitas kepolisian Indonesia ya, pantas lah ya. Kepolisian di Gambia, di apa aja sana, di Ethiopia mungkin gak brutal biadab kayak gini ya. Aduh, parah. Aduh, apa nggak bisa dipanggil RDP itu Listio Sigit Prabowo oleh Komisi 3? Bagaimana ini? Ya, kepolisian kok, pos polisi kok tempat kayak lokalisasi, tempat ruda paksa, tempat germo, mucikari. Aduh, parah. Parah kali bah. Gak bisa kita bacanya ya, sedih kali kok begini. Polisi-polisi yang kita bayar pakai keringat kita tiap pagi, kita kerja sampai malam, ada yang malam sampai pagi. Tetapi ini yang kita dapatkan, pelayanan publik seperti ini yang kita dapatkan. Sudah sedemikian parah, bobrok. Gak ada lagi kata lain selain bubarkan. Bubarkan kepolisian Pak Prabowo Subianto. Jangankan membubarkan, mengganti Kapolri aja Anda nggak nyali. Ya, masih oplosan dari Joko Widodo. Ya. Masih limpahan apa dipertahankan ini. Kapolri yang nggak punya prestasi ini. Ya. Prestasinya ya membuat kepolisian terburuk se-Asia Tenggara itu, versi Indeks Mundi. Siasat licik oknum polisi di Kaimana perkosa 2 gadis kepergok mencuri. Ya, usia 13 dan 14 tahun tadi, Bribtu ya. Bribtu. Aduh, inilah ceritanya juga ada di Detik. Di samping di ruda paksa juga dipukul juga. Itu yang anak-anak itu ya, yang diduga mencuri dan dipukul juga. Aduh. Kacau, ini udah pelanggaran HAM ini. Bukannya penegak hukum menegakkan hukum, malah memukul, meruda paksa. Ya. Bribtu MEP kemudian membawa korban mengecek lokasi keduanya melakukan pencurian sekitar pukul 02 waktu Indonesia Tengah. Saat itu Bribtu MEP hanya membawa salah satu korban dengan mengendarai motor. Setibanya korban dan MEP di pasar daging, MEP membuka seluruh pakaian korban, sehingga pada saat itu MEP memperkosa korban. Setelah itu, ya gak puas Bribtu MEP ini ya, bawahannya si Listio Sigit Prabowo ini ya, bejat semua ya. Aduh, apalah kata-kata yang pantas sama polisi ini ya. Setelah itu Bribtu MEP kembali ke pos Pasar Baru bersama korban.
MEP melanjutkan aksi asusilanya dengan memperkosa korban kedua yang berada di ruangan berbeda di pos tersebut. Pada saat berada di dalam ruangan pos Pasar Baru, MEP langsung memperkosa korban kedua. Bayangkan, ada 2 polisi lain yang berjaga, katanya tidak tahu. Percaya nggak kalian dengan polisi kayak gitu? Penegak hukum, dia berjaga, 2 polisi lain. Dia nggak tahu katanya Bribtu MEP ini memperkosa korban kedua di pos Pasar Baru itu. Cobalah bayangkan. Hei, Komisi 3 DPR, apa nggak bisa kalian rekomendasikan supaya Listio Sigit Prabowo yang sudah gagal ini untuk dipecat? Buat surat ke presiden. Kalau presidennya nggak tahu, ya apanya taunya Prabowo Subianto ini ya? Tolan dan antara dora solan hepeng. Ya, penegakan hukum kayak gini ngapa nggak bisa kalian tulis surat rekomendasi pemecatan Kapolri Listio Sigit Prabowo ini? Ya, yang prestasinya hanya membuat kepolisian terburuk se-Asia Tenggara, terkorup. Progresif lah kalian, bagaimana ini? Kalian wakil rakyat, panggil itu Listio Sigit Prabowo itu. Tuh apa dia dibayar rakyat dengan jabatan, dengan gaji fantastis, rumah dinas segala macam. Oke pemirsa ya, ini kita serukan ya supaya Komisi 3 juga aktif lah kalian. Aduh, udah parah kali ini pemerkosaan ruda paksa oleh oknum. Bosan kita mendengar kata oknum. Kalau banyak masa oknum, gerombolan ya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.